Selamat pagi, ya, senang sekali ya. Sudah lama kita tidak jumpa dalam ocehan di akhir pekan, dan hari ini kita akan berbicara tentang kisah para rasul, terutama bagian tentang kehidupan ya. Setelah kita menerima Roh Kudus, berfirman Tuhan, menjadi Kristen, bagaimana kita hidup. Memang kisah para rasul ini satu kitab yang istimewa sekali ya, sangat unik. Jadi isinya ya kisah itu cerita sebetulnya ya, tentang apa? Tentang kehidupan, atau lebih tepat kiprah atau action ya, tindakan dari para rasul, atau lebih tepatnya barangkali semua orang yang menerima pekabaran Injil dan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, isinya kisah hidup dari banyak orang yang punya kesamaan tapi punya banyak perbedaan. Jadi kesamaannya itu ya, mereka orang yang menerima pemberitaan firman Tuhan ya, menerima kuasa Roh Kudus, bergereja, berjemaat, itu kesamaan-kesamaan yang ada. Tapi seperti kita pelajari dalam bacaan kita hari Minggu, besok itu Kisah Rasul-Rasul pasal 9 dan Kisah Rasul-Rasul pasal berapapun, kisah ini satu kisah yang epik ya. Apa artinya kisah epik? Itu satu istilah yang mengatakan ada kisah besar, kemudian ada kisah kecil-kecil di dalamnya, yang di dalamnya itu adalah satu kisah yang utuh sebetulnya ya, tapi kecil yang banyak itu saling berinteraksi menjadi kisah yang besar. Itu namanya kisah epik. Jadi kisah hidup orang Kristen itu epik karena setiap orang memiliki satu jalan hidup tersendiri, pergumulan tersendiri, challenge yang Tuhan berikan itu unik, tapi masing-masing itu terjalin dalam satu jemaat, atau terjalin dalam kisah yang besar tentang keselamatan karya dari Tuhan. Memang pertanyaan bagi kita itu biasanya begini: setelah kita terima berkat pemberitaan pekabaran Injil ya, menerima Roh Kudus, firman Tuhan, menjadi anggota jemaat, lantas apa? Kita menjadi apa? Ya tentu jawabannya itu adalah bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita menjalankan hidup sehari-hari. Itu jawaban yang jelas begitu ya. Memang hidup itu Tuhan menganugerahkan hidup yang kekal, hidup yang penuh pengharapan, tapi juga ada hidup sehari-hari yang terjalin ketiga-tiganya itu ya. Jadi seperti kita bilang tadi, kisah para rasul ini satu kisah yang epik. Di dalamnya itu berisi kisah kecil-kecil sehari-hari, hidup sehari-hari orang-orang. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, dia itu terjalin dalam karya keselamatan yang Allah berikan pada manusia. Nah, dalam bacaan kita hari Minggu besok itu di Kisah Rasul-Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43, itu cerita, kalau kita baca isinya itu ada beberapa tokoh di dalamnya ya itu ya. Ada beberapa tokoh. Pertama Tabita atau Dorcas. Kemudian ada para murid. Murid-murid ini tentu bukan murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu ya, tapi lebih ke arah murid-murid yang mendalami. Kemudian ada Petrus, Rasul Petrus. Ada para janda, jemaat yang ditolong oleh Tabita. Kemudian ada di ujungnya itu ada tentang Simon di ayat 43 ya. Jadi ceritanya ada seorang bernama Tabita atau Dorcas yang rupanya orangnya sangat baik ya, seorang murid, kemudian sangat baik. Dia pintar menjahit, dan dia menjahitkan banyak pakaian untuk orang-orang janda miskin. Zaman itu mungkin
baju itu sangat penting, tapi pada saat yang sama juga tidak mudah untuk orang memiliki pakaian. Jadi Tabita ini banyak menolong orang-orang yang diperlukan di dalam jemaat, terutama para janda-janda. Nah, satu kali Tabita ini jatuh sakit, kemudian rupanya meninggal. Kalau dibaca itu, dia meninggal, kemudian dimandikan, diletakkan di tempat yang terhormat oleh orang-orang yang mengasihi dia. Kemudian beberapa murid pergi menemui Petrus yang tinggal tidak begitu jauh dari kota Yope ini. Nah, kalau kita dengar istilah murid, berarti ini orang-orang yang mendalami firman Tuhan. Itu murid itu artinya ya, orang-orang yang belajar untuk pada guru untuk menjadi lebih baik. Itu murid namanya ya. Dia belajar secara teratur dan bukan saja pengetahuan, tapi lebih ke arah karakter-karakter yang diajarkan oleh gurunya. Nah, murid ini kemudian memanggil Petrus. Nah, Petrus kita sudah tahu ceritanya ya. Mulai dari dia ikut Yesus, kemudian dia menyangkal Kristus, tapi dia bertobat, kemudian dia menjadi pemimpin dari para rasul, dan kehidupannya itu kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Petrus ini datang, kita tidak tahu kenapa murid ini memanggil, tapi kita menduga mungkin Tabita masih sakit, Petrus bisa tolong, atau sudah meninggal, Petrus tolong untuk memakamkannya. Di awal-awal kurang begitu jelas. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh setelah Petrus, tokoh-tokoh para janda. Janda-janda ini adalah orang-orang yang ditolong oleh Tabita, dan mereka menangis ya, dan mereka sangat kehilangan Tabita ini, dan mereka memadikan, menghormati Tabita ini. Jadi para janda ini orang-orang anggota jemaat ya, yang berusaha untuk menghidupi kehidupan dengan satu perjuangan karena ditinggalkan oleh suami mereka, meninggal biasanya ya. Mungkin nelayan yang tenggelam karena Yope itu katanya di pinggir laut. Terlepas dari apa penyebabnya, mereka itu contoh jemaat-jemaat yang berkekurangan, jemaat-jemaat yang kehilangan pegangan, jemaat-jemaat yang kehilangan kenormalannya, sesuatu yang biasa dalam kehidupan setiap orang, yaitu memiliki suami, dan mereka kehilangan semua itu. Tapi mereka berada dalam jemaat, hidup dalam penuh sukacita karena ada orang-orang seperti Tabita yang menolong mereka itu. Jadi para janda ini cerminan anggota jemaat yang menjadi sukacita karena dilayani oleh orang-orang seperti Tabita. Nah, para murid ini dilayani oleh orang-orang seperti Petrus yang mengajar, memberitakan Injil itu, dan mengajarkan, menerangkan isi Alkitab itu kepada mereka. Kemudian ada orang seperti Simon di belakangnya ya. Tidak begitu jelas apa kontribusi Simon ini. Ada dua minimal ya, dia itu berkarya dalam masyarakat, penyamak kulit, berarti dia bekerja membuat sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat saat itu. Tapi dia juga menolong supaya Petrus bisa menginap di rumahnya untuk bisa melayani jemaat. Jadi kita lihat ini ada kisah-kisah kecil, kisah 5 tokoh dalam Alkitab ini yang masing-masing itu berbeda satu sama lain, tapi dipersatukan dalam satu kisah yang epik yang besar. Nah, apa kisah epik yang besar itu? Mereka semua terhisap dipanggil oleh Tuhan untuk berjemaat. Jadi mereka menjadi karya Allah, memberikan kehidupan. Jadi kehidupan mereka itu diberikan oleh Tuhan sebetulnya. Mereka yang Tuhan yang menjalani kehidupan mereka, atau mereka menjalani Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang masing-masing berbeda ya. Kita mungkin mengira ya, dan tidak keliru, bahwa sebetulnya Petrus ini membangkitkan Tabita. Tapi kalau kita baca hati-hati, yang terjadi adalah Petrus datang,
Kemudian dia minta semua meninggalkan ruang ini untuk bisa apa? Bisa mendengar suara Tuhan, firman Tuhan melalui berdoa. Jadi Petrus melakukan sesuatu yang sangat penting, yaitu berdoa. Tuhan, seorang yang sangat baik, namanya Tabita, berbeda dengan saya, tapi dia itu berkarya, yang dia melakukan yang saya tidak bisa lakukan untuk janda-janda ini. Dan dia itu terbaring sakit dan mungkin sudah meninggal. Apa kehendak Tuhan? Kuasa Tuhan yang akan berlaku di ruang ini seperti apa? Nah, itu yang terjadi ya. Jadi Petrus ini meminta kehendak Tuhan, dan rupanya Tuhan berkata kepada dia, aku akan membangkitkan. Jadi bukan Petrus, aku bangkitkan orang ini, minta Tuhan tolong. Yang kita tangkap dari bacaan ini, bahwa setiap tokoh dalam kisah rasul-rasul ini adalah tokoh-tokoh yang dihidupi oleh Tuhan. Jadi mereka bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki aku perbuat di sini. Dan Tuhan mungkin memberi penjelasan kepada Petrus bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan, Tabita akan dibangkitkan untuk kemudian menjadi kesaksian kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang terjadi ya. Jadi Petrus mendengar suara Tuhan itu, kemudian dia berkata, Tabita, Dorcas, bangunlah. Wah, keruan semua itu akan pasti ya mengejutkan semua orang yang hadir, yang mengerti cerita ini, cerita hidup Tabita ini ya. Memang yang menyebarkan, tersebar secara luas itu Petrus membangkitkan Tabita. Betul juga dilihat sekilas, tapi sebetulnya yang kita tahu, Petrus datang melayani Tabita, semua itu bekerja untuk menghormati Tabita ya. Kemudian Petrus bersujud minta kehendak Tuhan terhadap Tabita, apakah akan dimakamkan, apakah akan disembuhkan. Tuhan bilang, aku akan bangkitkan. Kemudian Petrus mengatakan, bangunlah. Bukan Petrus membangkitkan, tapi Allah yang membangkitkan. Saudara-saudara, jadi ini luar biasa ya. Kehidupan orang yang disentuh oleh firman Tuhan yang menjadi Kristen itu hidup yang beragam ya. Ada yang seperti Tabita, ada yang seperti janda-janda, ada seperti murid, ada seperti Petrus, ada seperti Simon, dan masih banyak lagi yang beragam cara hidupnya. Tapi satu yang pasti, semua kehidupan ini terjalin dalam satu kehidupan yang besar, dan Allah itu sendiri, Allah sendiri yang menghidupi hidup ini. Jadi apapun yang kita jalankan sehari-hari, sepanjang Allah yang menghidupkan itu satu kehidupan yang istimewa. Dan itu penting ya, kalau tanpa pengertian itu, kita akan menjadi Kristen tapi hidup kita duniawi ya, dikendalikan oleh kehendak-kehendak dunia, keistimewaan-keistimewaan yang kejar oleh dunia, dan kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Tapi kisah para rasul itu isinya itu tentang orang-orang yang menjalani beragam kehidupan sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan kepada dia, dan apapun itu sama-sama istimewa. Jahit baju, mendirikan jemaat, membangkitkan orang mati, itu sama-sama istimewa karena Tuhan yang menghidupinya. Asik bukan? Luar biasa ya? Asik ya? Kalau hidup kita sehari-hari itu yang paling sederhana sekalipun, tapi sebenarnya Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang menjalani kehidupan kita itu, maka hidup kita itu istimewa. Dan itulah hidup yang penuh harapan ya, hidup yang sehari-hari dan hidup yang kekal selamanya, itu terjalin dengan epik. Tuhan memberkati. Selamat menjalani kehidupan yang kekal, selamat menjalani kehidupan sehari-hari, selamat menjalani kehidupan penuh harapan, selamat menjalani kehidupan di mana Tuhan yang menghidupi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi.